The Singapore Public Service has a history of planning ahead and transforming agilely to adapt to evolving challenges. Our shared mission? To better serve Singapore and Singaporeans. From redesigning and integrating services to embracing innovative technologies. The Singapore Public eCitizen adalah sebuah portal online yang diluncurkan oleh pemerintah Singapura pada tahun 1999. Portal ini bertujuan untuk menyediakan akses mudah dan cepat bagi warga negara Singapura untuk mengakses layanan pemerintah melalui transaksi dan mendapatkan informasi. eCitizen adalah singkatan dari Electronic Citizen, yang berarti warga negara elektronik. Portal ini memungkinkan warga negara Singapura untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti mengajukan permohonan dokumen seperti KTP dan paspor, membayar pajak dan denda, mengakses informasi tentang layanan pemerintah, dan melakukan transaksi dengan pemerintah seperti membayar tagihan listrik, mengajukan permohonan izin dan lisensi. Mengapa eCitizen dibuat? Portal eCitizen dibuat oleh pemerintah Singapura dengan tujuan utama untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik melalui teknologi digital yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga atau citizen-centric. Selain itu, ada beberapa tujuan dibuatnya eCitizen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi layanan pemerintah. Yang kedua, mendorong transformasi digital pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Selain itu juga, tujuan dibuatnya eCitizen adalah sebagai pondasi menuju identitas nasional. How? Bagaimana cara pengimplementasian eCitizen? Negara Singapura merupakan salah satu negara yang berada di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses menerapkan electronic governance. Ada beberapa fase perkembangan dari eCitizen di Singapura ini. Yang pertama adalah menyusun strategi nasional transformasi digital. Yang kedua, membentuk lembaga khusus pengelola teknologi. Yang ketiga, membangun portal layanan publik terpadu atau eCitizen Portal. Kemudian yang keempat, mengembangkan sistem identitas digital nasional atau SingPass. Untuk memudahkan akses, dibuat SingPass, sistem login tunggal untuk seluruh layanan pemerintahan. Setiap warga memiliki akun pribadi yang aman dan terhubung ke berbagai instansi. Yang kelima, menerapkan basis data terpadu atau MyInfo. Yang keenam, membangun sistem pertukaran data antar instansi atau APIX. Ketujuh, menerapkan pendekatan whole of government. Kedelapan, menjamin keamanan dan kepercayaan publik. Diterapkan autentikasi 2 faktor untuk login dan verifikasi identitas. Yang kesembilan, melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya yaitu implementasi. Bagaimana implementasinya di Indonesia eCitizen Singapura ini? Implementasi eCitizen di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meski infrastruktur digital Indonesia terus berkembang melalui program Satu Data Indonesia dan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tantangan seperti kesenjangan konektivitas, perlindungan data pribadi, dan koordinasi antar lembaga masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Oleh karena itu, keberhasilan eCitizen bukan hanya tergantung pada teknologi, tapi juga pada komitmen ASN dalam membangun budaya pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat digital. Kunci sukses dari eCitizen ini adalah yang pertama, kualitas layanan dan usabilitas. Yang kedua, kepercayaan dan literasi digital masyarakat. Bagaimana adaptasi penerapan eCitizen Singapura di Indonesia? Yang pertama, integrasi layanan publik berbasis live event atau kehidupan warga. Yang kedua,
pembentukan unit inovasi digital atau GovTech. Bagaimana kita memandang tantangan e-citizen ini di Indonesia melalui analisis Fishbone? Yang pertama, dari sisi skill, literasi digital rendah di sebagian masyarakat, kurangnya tenaga IT terlatih di daerah, kapasitas pemerintah daerah terbatas, kesulitan melayani pengguna lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berbahasa daerah. Kemudian dari sisi sistem birokrasi yang kompleks, banyak data silo antar instansi, pertukaran data belum optimal, regulasi perlindungan data dan standar keamanan belum sepenuhnya diterapkan, kemudian kesulitan menjaga transparansi penggunaan data. Kemudian dari sisi supplier, biaya infrastruktur digital yang tinggi, keberlanjutan jangka panjang belum terjamin, kebutuhan maintenance berkala, ketersediaan vendor lokal dan kualitas masih terbatas. Kemudian dari sisi surroundings, akses internet belum merata, kepercayaan publik terhadap keamanan data masih rendah, perlu kombinasi layanan fisik dan digital, sosialisasi digitalisasi belum merata, sehingga menjadi tantangan e-citizen di Indonesia. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa penerapan e-citizen di Singapura menjadi contoh nyata keberhasilan transformasi digital yang berorientasi pada warga negara, citizen-centric governance. Melalui pendekatan live event-based service, seluruh layanan publik dirancang sesuai tahapan kehidupan warga dari lahir, pendidikan, pekerjaan, hingga pensiun dalam satu portal terintegrasi yang mudah diakses. Keberhasilan ini diperkuat oleh keberadaan GovTech, lembaga inovasi digital nasional yang memastikan pengembangan teknologi pemerintahan berjalan adaptif, aman, dan berkelanjutan. Model ini mencerminkan prinsip smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengutamakan integrasi, efisiensi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelayanan publik digital. Sementara itu, implementasi e-citizen di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti fragmentasi sistem antar lembaga, literasi digital yang belum merata, serta lemahnya koordinasi dan keamanan data.